Halo semua, di video kemarin kita telah membahas seorang pendaki yang kehilangan jarinya karena terkena frostbite. Sebuah radang dingin yang menyebabkan jarinya harus diamputasi. Nah, dari kejadian tersebut timbul pertanyaan, bagaimana seorang disabilitas yang tidak memiliki jari melakukan cap sidik jari? Mengingat banyak persyaratan administrasi yang mengharuskan kita melakukan tanda tangan ataupun cap sidik jari. Bisakah proses tersebut dihilangkan atau diganti? Dalam hal mengurus administrasi selalu dilakukan proses tanda tangan. Proses ini dilakukan sebagai tanda bukti bahwa seseorang telah melakukan perjanjian dengan pihak atau instansi terkait. Wikipedia menerangkan bahwa tanda tangan adalah sebuah bentuk khusus dari tulisan tangan yang mengandung karakter khusus dan bentuk-bentuk tambahan yang sering digunakan sebagai bukti autentifikasi atau verifikasi identitas seseorang. Tanda tangan ada yang dapat dibaca dan ada pula tanda tangan yang tidak dapat dibaca. Dalam artikel hukumonline.com dijelaskan tanda tangan memiliki fungsi sebagai bukti tertulis yang menunjukkan pemenuhan syarat kesepakatan, sebagaimana ditentukan sebagai salah satu syarat subjektif perjanjian yang sah, berdasarkan pasal 1320 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kalau sidik jari pasti kalian sudah tahu. Sidik jari adalah struktur atau pola yang terdapat pada kulit telapak tangan atau kaki. Ya, sidik jari kaki. Contoh pengambilan sidik jari kaki biasanya dilakukan pada rumah sakit untuk bayi. Hal ini dilakukan untuk mengidentifikasi bayi agar mencegah terjadinya bayi tertukar. Namun dalam persyaratan dokumen secara umum, biasanya menggunakan jari tangan seperti pembuatan KTP dan lain-lain. Oke, sebelum lanjut, mari kita dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe. Cukup sekali klik dan Anda akan terhubung selamanya. Jangan lupa like, komen, dan share. Thank you. Lalu, bagaimana seorang disabilitas jika akan membuat surat kuasa atau perjanjian seperti jual beli, sewa, pendirian yayasan, dan lain-lain? Karena semua itu harus melakukan bukti autentifikasi seperti tanda tangan atau sidik jari. Yang pertama, menggunakan notaris. Ya, kita bisa menggunakan akta notaris. Kalian bisa cari sendiri apa itu notaris. Dalam kondisi tertentu, notaris dapat mengganti tanda tangan dengan surrogate. Surrogate adalah suatu keterangan di dalam akta sebagai pengganti tanda tangan dan sidik jari yang dituliskan oleh notaris. Jadi kita membutuhkan notaris dan saksi untuk membuat akta. Lalu, bagaimana jika pembuatan dokumen mengharuskan kita merekam data identifikasi seperti sidik jari? Berikut beberapa kisah yang dilansir dari Tempo. Seorang aktivis bernama Purwanti dari Sikap menceritakan bahwa teman disabilitas kesulitan mengurus SIM. Dalam melakukan proses cap jempol, akhirnya mereka berkompromi dengan menggunakan jari jempol anggota keluarga difabel tersebut setelah mendapat jaminan tidak menyalahgunakannya. Kisah yang kedua datang dari Farid Nur Syamsi dari PSHK. Bagi tunadaksa yang tidak memiliki jari, maka foto KTP-nya bukan hanya wajah, tapi juga foto tangan untuk menunjukkan kondisinya. Cara ini dilakukan untuk menunjukkan alasan kolom tanda tangan dan cap jari dikosongi. Menurut Hakim Pengadilan Negeri Wonosari, Gunung Kidul, Natalin Setiawati, difabel yang tidak bisa melakukan cap jempol ataupun tanda tangan, sebenarnya bisa diganti dengan pemindaian melalui retina mata. Hanya saja mahalnya biaya untuk melakukan perubahan sistem seringkali menjadi alasan yang menyulitkan difabel tersebut. Jadi jalan keluarnya lewat kompromi dengan pihak-pihak terkait itu, ucap Natalin. Kesimpulannya, untuk saat ini kita bisa berkonsultasi dengan pihak administrasi terkait. Apakah proses cap sidik jari dapat menggunakan alternatif lain seperti foto KTP yang melampirkan kondisi tangan? Atau jika tidak bisa, mungkin solusinya adalah menggunakan akta notaris.
Demikian sedikit informasi tentang cap sidik jari. Mohon dikoreksi dan mohon maaf bila ada kesalahan. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa di lain kesempatan.